Jadi sejak kecil saya sudah sering mendampingi ayah untuk bertemu beliau, berdiskusi, membahas berbagai hal, terutama berkaitan dengan bangsa. Jadi saya mau. Yang kedua, tadi sampean bilang, ini bicara topik yang anti mainstream. Ya. Tahun 2019, hampir semua keluarga besar NU, bahkan pondok itu mengelompok di satu tim. Ya. Ya, tidak ada di tim sini. Saya sengaja masuk di sini selain karena pertimbangan saya tadi itu, tapi juga ada pemikiran saya. Don't put all of your egg in one basket. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Benar. Keranjang itu jatuh, habislah kamu nggak punya. Ya. Tahun 2019 sebetulnya kita tahu pemenangnya ya, tapi yang dilantik beda kan. Ya, kalau waktu itu yang dilantik Pak Prabowo, tidak ada orang NU di sana, kecuali saya. Apa yang terjadi dengan NU kalau waktu itu dilantik? Politik tidak untuk cari uang, politik tidak untuk cari jabatan, tapi politik untuk kemaslahatan. Saya ini sering diminta untuk memberikan pengisi materi ke beberapa diklat-diklat partai saya. Saya bilang kepada mereka, kita ini berpolitik, Anda ini mau jadi anggota DPR, Anda itu mau DPRD, Anda mau jadi wali kota, itu semua wasilah. Semua cara, alat saja. Iya. Bukan goyah, bukan tujuan. Iya. Kita ingin menjadikan Pak Prabowo ketua umum saya jadi presiden, itu bukan tujuan akhir. Itu wasilah juga. Tujuan akhir kita adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri sekalian, kembali lagi bersama kami di Tebu Ireng Online, media informasi pesantren. Baik Sobat Santri sekalian, pada kesempatan kali ini kita langsung membahas topik yang sedikit anti mainstream di kalangan pesantren, atau bahkan sebagian pesantren itu menganggap topik ini sensitif. Tapi ini perlu dibuka dan ini perlu juga kita pahami dan pelajari agar nantinya kalangan-kalangan pesantren dan kalangan kaum santri pada khususnya ini tidak menjadi objek dari sebuah orang-orang elit yang ada di dalam organisasi tersebut. Baik, langsung saja kita hadirkan di tengah-tengah kita, yakni Gus Irfan Yusuf Hashim. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, alangkah baiknya kita, saya terutama yang juga belum terlalu mengenal lebih akrab, dan juga teman pemirsa yang ada di rumah mengenal lebih akrab jenengan Gus. Monggo kami persilakan. Nama saya sih Muhammad Irfan bin Yusuf bin Hashim bin As'ari. Jadi ya, tapi saya lebih senang dipanggil Gus Irfan saja. Gus Irfan. Ya. Berarti masih cucu ya Gus? Ya, insya Allah seperti itu. Kalau gini Gus, kita kan mengenal Kiai Yusuf itu sebagai tokoh yang sangat militan gitu. Jadi apakah pendidikan dari orang tua kepada Gus Irfan juga seperti apa yang kami bayangkan semua di sini? Beliau lebih banyak mendidik kita itu bilhal,
bukan bilisan. Bilhal. Ya, jadi kita selama ini melihat, membaca, oh beliau itu begini, menghadapi situasi seperti ini begini, seperti itu. Beliau hampir jarang memberikan harus begini, harus begini, enggak. Tapi justru kita melihat apa yang beliau lakukan itu. Dengan teladan. Dengan teladan, itu yang saya maksudkan. Iya. Kemudian kalau pendidikan dari ibu, Yai, dan lain sebagainya. Ibu saya itu dari keluarga priayi di Madiun, ya, dari ayah beliau atau kakek saya itu adalah pengulu di Madiun. Pengulu itu apa ya? Semacam kepala KUA gitulah waktu itu. Iya. Ibu juga sekolahnya di SGA, sekolah guru. Sekolah guru. Beliau pernah menjadi guru sebentar sebelum menikah. Kemudian barangkali teman-teman di rumah juga ingin tahu tentang pendidikan formal atau pendidikan non formal dari jenengan ini, Gus. Formal saya ya standar sajalah, saya dari SMP, SMA, kemudian S1 di Universitas Brawijaya. Di Brawijaya. Ya, kemudian S2 di Universitas Brawijaya juga. Dan sekarang ini walaupun sudah tua seperti ini, saya juga masih sekolah lagi S3 di UIN. Luar biasa. Bukan cari ijazah, bukan cari pangkat, bukan apa, tapi mencari ilmu. Yang kedua, memberi semangat kepada anak-anak saya. Baik anak kandung saya maupun anak-anak didik saya, bahwa mencari ilmu itu tidak ada selesainya. Ya, ini juga sebenarnya menjadi semangat bagi kita semua. Ya. Dan itu ngambil jurusan atau fakultas apa gitu ya? Di S1 dulu. S1 saya bisnis administrasi, S2 bisnis, S3-nya ini manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Jadi agak melompat-lompat sedikit. Kemudian beberapa short course saya pernah ambil short course di Amerika, di Brattleboro, di SIT, School for International Training. Saya ambil short course di Inggris, di Marksfield Institute for Higher Education, di kota Marksfield, dekat dengan Leicester. Leicester tuh yang pernah jadi juara EPL, Premier League. Kota kecil tapi bisa jadi juara luar biasa. Itu seperti kota kota Madiun jadi juara sepak bola itu luar biasa itu. Ya. Leicester itu kota kecil, sempat jadi juara luar biasa itu. Ini ngapunten Gus, dari dua sekolah atau dua tempat yang jenengan sebutkan tadi itu bisa di-review lebih lanjut lagi, soalnya ya kami ini nggak tahu apa-apa gitu. Gini, pertama saya sampaikan ke anak-anak didik saya bahwa tidak ada kata putus untuk sekolah, tidak ada biaya untuk sekolah. Saya sekolah di luar negeri 2 kali, 3 kali itu semua dibiayai oleh lembaga donor. Padahal waktu itu belum ada internet. Zaman itu, jadi saya cari informasi dari teman, tanya telepon sana sini, ikut tes gagal, kemudian ada ikut tes lagi berhasil, ikut tes gagal. Nah sekarang ini kan gampang. Benar. Cari informasi beasiswa, kamu klik beasiswa Turki, puluhan keluar. Beasiswa Maroko, puluhan keluar. Beasiswa Amerika, puluhan keluar. Dulu nggak ada. Jadi harus cari sendiri informasi. Karena itu saya harap anak-anak saya ini, anak didik ini ya, jangan berhenti sekolah atau belajar karena biaya. Baik. Kita sedikit bergeser ke topik selanjutnya. Ini kita mengenal jenengan dan orang lain juga di luar sana sudah mengenal siapa jenengan. Tentunya beliau
aktif dan berkarir di ranah politik, ranah umat gitu. Nah, sehingga mulai dari kapan dan kenapa alasan untuk terjun masuk ke dunia politik ini ya? Saya tahun 2019 diminta Pak Prabowo untuk menjadi juru bicara nasional tim Prabowo Sandi. Saya mau. Pertama, karena saya tahu Pak Prabowo. Ya. Saya tahu isi kepalanya. Saya secara pribadi juga relatif agak mengenal beliau. Beliau juga sahabat dari almarhum ayah. Ya, Jadi sejak kecil saya sudah sering mendampingi ayah untuk bertemu beliau, berdiskusi, membahas berbagai hal, terutama berkaitan dengan bangsa. Jadi saya mau. Yang kedua, tadi sampean bilang, ini bicara topik yang anti mainstream. Ya. Tahun 2019, hampir semua keluarga besar NU, bahkan pondok itu mengelompok di satu tim. Ya. Ya, tidak ada di tim sini. Saya sengaja masuk di sini selain karena pertimbangan saya tadi itu, tapi juga ada pemikiran saya. Don't put all of your egg in one basket. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Benar. Keranjang itu jatuh, habislah kamu nggak punya. Ya. Tahun 2019 sebetulnya kita tahu pemenangnya ya, tapi yang dilantik beda kan. Ya, kalau waktu itu yang dilantik Pak Prabowo, tidak ada orang NU di sana, kecuali saya. Apa yang terjadi dengan NU kalau waktu itu dilantik? Itu salah pertimbangannya. Selain karena saya tahu persis pribadi dan pemikiran beliau. Tuh. Dan rupanya keterusan sampai setelah itu beliau minta saya untuk membantu di partainya dan saya ikut di partai beliau, bantu beliau. Berarti awal pertama kali terjun atau gabung ke dunia politik ini itu sejak tahun 2019 ya? Iya. Sampai sekarang masih bergelut di dunia ini gitu. Iya. Menurut pandangan jenengan ya, ini apakah kaum santri ini bagaimana menurut pandangan jenengan yang masuk ke dalam dunia politik gitu? Karena ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya politik ini kotor dan lain sebagainya seperti itu. Itulah yang disampaikan oleh Belanda zaman dulu. Udahlah santri ngaji, kiai ngaji di pondok, di masjid, jangan ikut politik. Politik urusannya kita. Itu. Akibatnya apa? Politiknya dikuasai oleh Belanda. Iya. Itu. Sama sekarang ini. Kalau santri tidak paham politik, dipolitikilah sama orang lain. Jadi saya berharap santri itu paham politik. Semua santri paham politik. Perkara apakah setelah paham terjun ke dunia politik tentu beda. Benar. Beda. Tentu saya tidak mau semua terjun ke politik, habis nanti santrinya, kiainya nggak ada nanti. Ya. Jadi santri harus paham politik. Artinya apa? Dengan paham politik dia bisa menentukan, memilih. Oh, saya akan pilih partai ini karena partai ini programnya, visi misinya ini sesuai dengan pemikiran saya. Bukan sekedar milih karena 100.000. Mungkin suara dibeli. Iya. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Orang memilih karena di 100.000. Bayangkan 100.000 untuk 5 tahun. Ya. Berarti setahun itu 20.000. Sehari berapa? 20.000 berarti 30, berarti 2.000 bagi 36 berarti nggak sampai 500 rupiah. Untuk satu hari. Satu hari saja kita serahkan negara pada orang yang kita tidak tahu. Karena kita dapat 500 rupiah. Ya. Alangkah menyedihkan ini. Maka kesimpulannya itu santri itu harus atau wajib gitu ya untuk belajar santri politik. Wajib paham politik. Wajib. Kemudian dari sebagian santri itu
saya berharap dia ikut aktif di politik. Kenapa? Kalau tidak aktif politik, tidak ada santri di sana. Saya tidak bisa membayangkan. Padahal di politik adalah keputusan-keputusan politik itu berkaitan dengan hajat hidup kita. Anda tadi sarapan apa? Nasi. Nasi itu ada politiknya enggak? Beras diatur pemerintah ya? Beras diatur pemerintah. Pupuk diatur pemerintah. Ya. Harga diatur pemerintah. Petani butuh pupuk, pupuk tidak ada. Harusnya itu pemerintah mengajarkan. Waktunya panen pemerintah mendatangkan beras. Anda makan tempe. Tempe itu penuh dengan politik. Kalau santri tidak ikut berpolitik, yang menentukan tempe itu bukan santri, yang menentukan beras bukan santri nanti. Sehingga rentan untuk dimanipulasi dan rugi juga kita sendiri. Belum lagi kita bicara daging sapi yang dari zaman dulu sampai sekarang belum pernah turun di bawah 100. Saya ingat dulu ada presiden yang pertama kali, saya akan turunkan harga sapi sampai 60.000. Sampai sekarang nonsen. Karena itu politik semua. Baik. Tahun kemarin kapan itu beberapa kepala daerah menutup lokalisasi. Ya. Dan itu saya kira itu kan para dai, para kiai kita sudah bolak-balik mengatakan lokalisasi itu haram. Ya kan, itu maksiat harus ditutup. Tapi berapa ribu kali kita berteriak-teriak. Tapi dengan satu pulpen dari wali kota, satu pulpen dari bupati, tutuplah itu. Itu politik lagi. Dan itu luar biasanya politik itu ya? Itu luar biasanya politik. Apakah mungkin kemudian bisa muncul sebuah pemahaman bahwasanya dakwah yang paling besar dan dakwah paling sukses itu melalui politik itu ya? Bukan, tapi dakwah harus segala bidang. Dakwah harus di segala bidang termasuk di politik. Iya. Al-Mawardi pernah bilang, politik dan agama harus saling mendukung. Politik tanpa agama yang terjadi seperti sekarang ini. Menggunakan politik untuk cari uang. Menggunakan politik untuk cari kekuasaan. Karena tidak ada agama. Alangkah indahnya kalau para politisi itu agamanya kuat. Mau korupsi, aduh, aku tadi habis sholat gak korupsi, ya gak pantas. Mau memanfaatkan jabatan untuk lain-lainnya, kan agamanya kuat. Ya. Demikian juga agama kalau dibantengi dengan politik, seperti tadi, dengan tanda tangan politik, agama semakin kuat. Itu yang terjadi. Itu poin dari itu. Kemudian bagaimana pandangan anak ya ini tentang santri atau tokoh pesantren yang terjun ke dalam dunia politik itu tadi? Saya bagus, setuju. Dalam artian seperti tadi, politik tidak untuk cari uang, politik tidak untuk cari jabatan, tapi politik untuk kemaslahatan. Saya ini sering diminta untuk memberikan pengisi materi ke beberapa diklat-diklat partai saya. Saya bilang kepada mereka, kita ini berpolitik, Anda ini mau jadi anggota DPR, Anda itu mau DPRD, Anda mau jadi wali kota, itu semua wasilah, semua cara, alat saja. Iya. Bukan goyah, bukan tujuan. Iya. Kita ingin menjadikan Pak Prabowo ketua umum saya jadi presiden, itu bukan tujuan akhir, itu wasilah juga. Tujuan akhir kita adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kemudian
Berarti dari apa yang jenengan sampaikan itu tadi, politik itu hanya wasilah dan goalnya itu adalah kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Dan itu siapapun yang berdiri atau siapapun yang ada di sana, yang jelas mereka bisa menjamin kemaslahatan kita, no problem gitu ya. Mereka bisa menjamin kalau mereka mempunyai keagamaan kuat, mempunyai akhlak yang bagus. Baik. Itu. Dan itu yang harus kita cermati dalam menentukan pemimpin, dalam menentukan wakil, dalam menentukan apapun itu. Ini menarik tentang seorang tokoh pesantren atau santri yang terjun dalam dunia politik itu tadi ya. Dan kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana tahu bahwasanya ini untuk orang ini terjun dunia politik itu demi uang atau memang demi kemaslahatan gitu ya? Memang sulit, tapi kita bisa melihat rekam jejak orang ini. Ini bisa kita lihat. Dan memang tidak ada filter sama sekali di dunia politik gitu ya? Hampir tidak ada, karena itu disitulah peran dari partai politik. Bagaimana dia harusnya bisa memfilter bahwa orang ini seharusnya layak untuk mewakili partai saya. Orang ini tidak layak untuk mewakili partai saya. Dan ini sepertinya filter seperti ini masih kurang. Filter yang seperti ini masih kurang. Masih kurang. Baik. Dan itu hampir, apakah dapat dikatakan seluruh partai hampir semuanya seperti itu. Oke. Sekedar ya kita setidaknya mengerti sedikit ya teman-teman, bahwasanya dunia politik itu seperti itu. Ya, jadi filter utama ya kita sendirilah, para pemilih, masyarakat pemilih ini. Ya, calon bupati ada 3, ini, Pak ini, Bu ini. Pak ini dulu apa? Kisahnya bagaimana? Bu ini gimana ceritanya? Kemudian apakah benar stigma seperti ini, bahwasanya kita kan di pesantren atau kalangan santri dan pesantren ini selalu menjadi objek dari politik gitu? Secara umum memang benar, padahal tidak ada seperti itu. Karena para pemain politik itu merasa saya sowan ke kiai ini, titik. Kiai Fulan, ya. Wah, dengan segala macam, dengan harapan Kiai Fulan akan memberikan perintah kepada umatnya, pilihlah si A ini yang telah menemui saya. Itu. Baik. Mungkin ada kiai memang seperti itu, didatangin oleh si A, kemudian ya udah pilihlah si A ini, karena si A ini baik gini. Padahal tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu ya. Si A datang ke Fulan diterima, Kiai B terima. Semua doakan saja. Karena mereka menganggap bahwa dengan datang ini akan berdampak ke elektoralnya dia. Ya. Saya juga sering mengajak teman-teman dari partai saya untuk sawan ke kiai-kiai. Tapi hanya satu, minta doa. Minta doa, bukan minta suara gitu ya? Bukan suara, minta doa. Baik. Selain itu minta informasi. Karena pimpinan saya, Pak Prabowo itu selalu meminta kita, dimanapun kalian berada, silaturahmilah ke tokoh-tokoh masyarakat di situ. Baik. Karena itu kita biasanya sowan ke kiai. Pertama minta doa, kita minta masukan. Karena kiai itu kan jendelanya umat. Apa permasalahan umat biasanya lari ke kiai. Nah, kiai nyampaikan ke kita, ya kita berusaha ikut membantu apa permasalahan umat. Itu. Sehingga bagi sebagian kalangan elit-elit politik yang bermain kotor itu, ketika kiai itu adalah jendela umat, ini apakah bisa dapat jadi peluang gitu ya untuk merebut suara, untuk elektabilitas
golongan Ada yang berpikiran seperti itu. ada yang berpikir seperti Seperti itu. Tapi saya selalu menekankan pada teman-teman saya dari partai saya, kita sowan kiai minta doa, minta petuah, itu aja. baik. Jangan minta lain-lain. Oke, kemudian santri dan kiai ini kan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Ya, Ini ketika anggap saja seorang kiainya ini adalah pendukung dari calon A. ya. Kemudian santrinya ini pendukung dari calon B misalnya gitu. Ini apakah bagaimana kiai melihat fenomena seperti ini? Bagi saya pribadi itu wajar, Wajar, lumrah. lumrah. Kiai punya pandangan A karena mungkin pilihannya, santrinya punya pandangan B karena dia juga baca, dia melihat, dan seperti harapan saya, dia harus tahu politik, paham politik, sehingga menurut dia. Dan saya kira itu bukan berarti ini suul adab. Enggak. Ya. Memang ya katakanlah 10 tahun yang lalu masih banyak santri, kamu nggak manut saya, kamu itu gak tak ikhlas no ilmu nih, itu ada dulu. Tapi sekarang nggak ada lah seperti itu. Gitu. Jadi dengan santri membaca politik, paham politik, kemungkinan beda pilihan itu hal yang sangat wajar, memungkinkan dan wajar saja. Dan, bagi saya loh ya. Dan itu tidak bisa dikatakan suul adab atau lain Menurut sebagainya. saja suul adab. Nggak sampai ke ranah sana ya. Enggak. Ya, siap. Pesantren juga sering distigmakan sebagai tadi yang kita sindir belakangan itu adalah objek dari politik gitu ya. Dan bagaimana kita dapat merubah pesantren atau dunia santri ini ke dalam tidak menjadi objek tapi menjadi subjek dari sebuah politik gitu ya. Adalah pelakunya, bukan sasaran dari politik itu sendiri. Itu saya sama tadi, santri harus paham politik. Kalau setelah paham, minimal dengan paham, dia akan bisa memilih pemimpinnya dengan baik. Yang kedua, setelah paham, dia bisa ikut berjuang di bidang politik. Sangat indah kalau politisi itu diisi oleh santri yang tahu dosa gak dosa itu tahu itu loh. Ya. Sudah ada bedanya, ini dosa, ini bukan, itu harus dilakukan. Itu sangat indah kalau politik diisi oleh orang-orang seperti itu. Iya. Minimal untuk membuat sebuah aturan itu landasannya banyak gitu. Landasannya pada Al-Quran. Kemaslahatan umat. Nah, kalau Iya. kemaslahatan umat pasti terkait dengan Al-Quran. Itu pasti. Berarti kalau seperti itu pelajaran-pelajaran politik ini dan bisa itu harus masuk ke pesantren gitu ya. Ilmu-ilmu ya sederhananya organisasi gitu ya. Ya itu. Ilmu organisasi itu harus masuk ke pesantren. Ya. Tapi saya pikir di Tebu Ireng ini relatif sudah cukup terbuka. Buktinya saya itu ketemu santri Tebu Ireng banyak. Di Gerindra banyak santri Tebu Ireng. Di partai lain juga banyak Tebu Ireng. Dan kalau ketemu walaupun beda partai, tetaplah kita. Dia sebagai santri hormat kepada saya sebagai sesepuhnya, tetap saya juga baik mereka. Karena walaupun beda partai, nggak masalah itu. Tidak masalah ya? Nggak masalah. Kemudian kalau pelajaran politik dalam artian berorganisasi itu sudah ada di pesantren. Lalu bagaimana pesantren-pesantren yang menutup diri? Bahkan ada pesantren itu ya yang itu menutup diri dari organisasi. Ya. Apakah pesantren ini dapat dikatakan rentan menjadi objek politik seperti itu? Saya kira tidak seperti itu. Tapi yang lebih penting menurut saya lebih concern bahwa kalau nanti santri tidak terbiasa dengan berorganisasi, nanti tentu akan begitu keluar ke masyarakat akan gagap organisasi. Itu yang saya khawatirkan.
Baik. Itu yang saya katakan, itu aja. Jadi organisasi itu sebuah keharusan gitu. Ya, sebuah salah satu keterampilan yang sebaiknya diajarkan kepada setiap orang, termasuk kepada santri. Santri. Sunnah muakkad gitu. Saya tidak mengatakan sudah muakkad, tapi kemudian di tahun sekarang ini kan sudah masuk tahun 2023 ya, dan sekitar April atau Maret ini kan akan ada pesta demokrasi yang besar-besaran. Sehingga mulai dari sekarang ini para elit partai, para orang-orang yang sudah mungkin tampak ke dalam dunia kita ini mulai ada yang tiba-tiba pakai kopiah dan lain sebagainya untuk merebut suara-suara santri ini tadi. Dan apa yang harus dipersiapkan oleh pesantren, apa harus yang dipersiapkan oleh kita sebagai santri dalam menghadapi 2024 ini ya. Ya, inilah ironis kita. Kita sering orang berteriak-teriak politik identitas, tapi menjelang pemilu seperti sekarang ini, banyak pakai kopiah, banyak pakai kerudung, banyak yang lain sebagainya. Dalam rangka untuk mencitrakan diri, identitas dirinya sebagai seorang muslim. Ya. Tapi saya kira kita kan sudah dewasa, sudah tahu semua. Oh, biasa nih kak kerudungan kok kerudungan. Ya kita sebagai tamu ya kita terima lah, terima yes. Kewajiban kita kan terima tamu. Karena itu ya saya sangat apresiasi gitu, tapi orang ada siapapun datang ya kita terima dengan baik. Itu saya apresiasi. Memang itu perintah agama untuk menerima tamu dengan baik. Apapun niatnya tamu itu. Yang harus kita persiapkan sebagai seorang santri agar tidak jadi objek politik ini tadi itu ya? Ya seperti sebenarnya harus paham politik. Harus paham politik. Paham politik, partai A itu begini, partai B itu begini, partai C begini. Kalau ada calon A itu seperti ini, calonnya. Jangan hanya melihat dari framing di media massa. Media massa itu bisa kita bikin. Saya dibikin foto, saya dibikin ganteng kayak ya pun bisa. Saya itu sholatnya khusyuk seperti sholatnya orang yang paling khusyuk pun bisa. Bisa dibikin seperti itu. Tapi itu kan semua kan bikinan. Iya. Ya. Berarti poin pertama itu paham. Kalau santri paham politik udah selesai lah. Artinya tidak akan dipolitiki, tidak akan diakal-akali. Kalau ada tamu tetap diterima dengan baik, tapi keputusan politik tetap diambil sendiri oleh santri ini sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman dia tentang politik itu. Baik. Artinya meskipun berbeda pandangan dengan panutannya atau dalam tanda kutip kiai dan guru, ustadz dan lain sebagainya, itu tidak masalah ini. Tidak masalah, tentu dalam kondisi, dalam catatan bahwa berbeda pandangannya pun dengan cara yang santun. Iya. Tetap nggak masalah. Kemudian jangan berarti kalau tidak sama pandangan kemudian berdebat dengan emosi, ya enggak. Pandangan kamu sampean punya pandangan bahwa partai ini si calon ini bagus karena begini. Mau silakan sampaikan ke saya. Saya punya pandangan sendiri bahwa pimpinan saya ini lebih baik karena punya prinsip begini. Kan enak. Iya. Sama-sama menyampaikan dengan baik. Artinya dewasa lah kita politik. Yang kemudian itu tidak. Ini yang sering terjadi ya, ketika berbeda pandangan politik, bahkan dalam rumah tangga antara suami dan istri pun bisa saja putus hubungan, cerai gitu ya. Dan itu jangan sampai di tahun ini terjadi gitu ya. Kemudian terakhir ini ya, ketika santri ingin terjun ke dalam dunia politik, entah itu yang di tahun 2024 ini atau ke depannya, apa yang harus
dipersiapkan, apa yang harus dipelajari gitu ya? Yang pertama tentu siapkan diri. Siap dalam artian paham politik, paham situasi, dan yang terpenting lagi bentengnya udah kuat. Politik itu gangguannya, godaannya luar biasa. Harta tahta wanita itu Ada semua. lengkap, lengkap. Ya, ya. Jadi kalau mau terjun ke politik, siapkan bentengnya itu. Minimal. Kemudian setelah bentengnya siap, ya mulailah dari hal-hal yang kecil. Mungkin di kepengurusan kecamatan, kemudian di kabupaten, kemudian itu. Kalau seperti itu lebih matang nanti. Nggak langsung masuk ke atasnya, pucuknya gitu ya, enggak. Dari lebih bagus ya, lebih bisa bagus, juga, tapi harus bekalnya itu, bekal bentengnya harus kuat, bekal pengetahuannya juga harus kuat juga. Tapi nggak mudah bisa langsung masuk ke atas seperti itu. Mempersiapkan diri dan membentengi diri gitu ya. Membentengi diri, terutama itu. Bentengi diri. Membentengi diri itu harus kuat. Karena kadang-kadang ya seperti pertama harta tahta wanita, kemudian persaingan antar partai itu keras, persaingan internal partai juga keras. Jadi saya selalu tekankan kalau saya ngisi diklat-diklat, kita niati kita berpartai ini sebagai ibadah. Apa berpartai dengan ibadah. Tapi saya tekankan kepada mereka, ini diniati dengan ibadah. Dengan begitu kalian minimal dapat ibadahnya. Syukur-syukur dapat tujuan partainya. Ya. Gitu. Kalau tidak ada niat ibadah, niatnya cuma sekedar jadi anggota DPR, DKD, Gubernur, ya belum tentu dapat tujuannya, ibadahnya pasti nggak dapat. Karena nggak ada niat seperti itu. Niat ibadah dalam artian kita ikut partai atau kita ikut politik ini boleh lebih lanjut lagi ya keterangannya itu. Anda bekerja sebagai guru diniati sebagai ibadah, memberi ilmu kepada. Ya. Anda berniat berpartai diniati ibadah untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, untuk memberikan kemaslahatan ke masyarakat. Hampir sama, cuma beda tujuannya itu. Tapi orang merasa aneh politik kok ibadah itu dianggap hal rumah, karena sudah kadung terpatri di kepala bahwa politik itu kotor. Politik itu pokoknya ada pekerjaan yang jelek lah. Jelek. Padahal melalui politik juga kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang baik. Iya. Mungkin ini pesan terakhir, apa pesan dan kesan jenengan kepada para subscriber dan viewers yang ada di Tebu Ireng Online, terutama khususnya pada santri dan alumni Tebu Ireng Online. Ya, kepada santri, alumni, saya minta tentu belajarlah. Belajar setinggi-tingginya. Saya kalau ada santri mau pamit pulang, mau boyong itu pasti saya, kamu mau kemana? Saya mau kuliah di sana. Oh ya monggo silakan. Tapi jangan sampai berhenti. Kemudian untuk dunia politik, belajar juga. Belajar dunia politik. Baca dari sana, baca dari sini, baca dari sini. Kemudian coba ikut di langkah di lingkup yang kecil dari desa, dari cabang, nanti akan berkembang. Dengan demikian nanti kita akan bisa banyak memberikan. Tapi seperti saya sampaikan tadi,
sebagai santri ketika berada di dalam dunia politik, tunjukkanlah kesantrianmu. Beri warna kepada situasi di mana kamu berada. Kita semua tahu bahwa partai saya kan partai Gerindra ya, yang partai yang dianggap nasionalis, tidak ada agamanya. Tapi tahun kemarin di Rapimnas, rapat PIM nasional, dihadiri 10.000 orang lebih, ada sholawat di sana. Sholawat dan cukup lama, panjang. Orang terheran-heran, loh, Gerindra kok pakai sholawat? Terheran-heran. Padahal itu juga bukan hal yang aneh bagi kita sebetulnya. Dan itu juga salah satu kenapa kita sholawat yang panjang, itu permintaan dari Pak Prabowo. Sholawat, asalnya saya pakai sholawat, saya diberi waktu cuma 5 menit, saya 2 menit pidato, 2 menit sholawat. Saya selesai pidato, saya dibisiki, Bapak minta sholawat diperpanjang lagi. Wah, kesempatan, sholawat yang panjang. Rupanya beliau itu punya sejarah dengan sholawat. Begitu sebagai tentara mau berangkat perang, sowan ke kiai-kiai, pesannya satu, mau sholawat sing akeh. Dan itu sangat terbukti menurut beliau. Ketika amunisi habis dikepung musuh, nggak bisa apa-apa, mau sholawat toh. Sehingga begitu kemarin itu saya baca sholawat cuma sebentar, beliau bisiki, tambah lagi yang panjang. Ya. Itulah sebagai santri dimanapun beri warna. Beri warna. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya di media Tebireng Online ini, Yai. Yeah. Dan semoga ini menjadi manfaat dan berkah kepada teman-teman semuanya. Yeah. Yeah. Baik, teman-teman santri, teman-teman Tebireng Online dan viewers yang ada di rumah, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita mengenai dunia politik dan santri yang dianggap oleh sebagian orang ini adalah mungkin tema yang anti mainstream dan sedikit sensitif. Namun sebagai seorang santri tetaplah santri, dan dakwah itu adalah di segala bidang, gitu. Tidak hanya di dalam satu bidang saja, tetapi dakwah itu bisa di segala bidang. Mungkin cukup sekian, saya sebagai host Alfa Rizal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.